Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat. Ada nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat waktu luang, demikian pula nikmat sehat, yang semua itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Namun jika kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Insyaallah taala kita akan lanjut kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, hadits-hadits sahih yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadith Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, telah memasuki bab birril walidain ba'da mautihima, berbuat kebaikan untuk kedua orang tua setelah mereka berdua telah wafat. Jadi beliau membawakan bab berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua setelah keduanya telah meninggal dunia. Kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah qala turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu, akan diangkat derajat seorang yang telah meninggal setelah meninggalnya. Fayaqul, maka dia pun mengatakan, ay Rabbi ayyu syai'in hadihi, wahai Rabbku, apa sebabnya derajatku diangkat? Fayuqal waladuka istaghfar laka, maka dikatakan kepada orang ini, derajatmu diangkat dengan sebab anakmu beristighfar untukmu. Iya. Jadi jamaah sekalian, doa anak, demikian pula doa orang yang masih hidup, itu sampai ke mayit. Iya. Sampai pahalanya ke orang yang sudah meninggal. Nanti insyaallah kita akan jelaskan juga bahwa pendapat Imam Syafi'i, amalan-amalan di antaranya bacaan Al-Quran, dan ini yang masyhur dalam madhab Syafi'i. Demikian pula ini yang ditegaskan oleh An-Nawawi. An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i. Iya. Semua orang-orang yang bermadhab Syafi'i pasti menghormati An-Nawawi. Iya. Bahkan kalau terjadi silang pendapat di tengah madhab Syafi'i, biasanya pendapat yang diunggulkan adalah pendapatnya An-Nawawi rahimahullahu taala, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Iya. Nanti kita akan nukil pendapat beliau rahimahullah. Jadi ini dalil doa anak sampai ke orang tuanya yang sudah meninggal. Tapi jamaah sekalian, tidak mungkin anak kita mendoakan kita setelah kita meninggal, kecuali dia menjadi anak yang soleh. Iya.
Karena jamaah sekalian, kalau dia tidak soleh, jangankan dia ingat orang tuanya, dirinya belum tentu dia doakan. Apalagi mau dia ingat-ingat orang tuanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naron." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa makna menjaga, memelihara diri dan keluarga dari api neraka, jemaah sekalian? Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Adibuhum 'allimuhum." Maksudnya ajarkan anak-anakmu adab dan ajarkan anak-anakmu ilmu agama. Jadi kalau abinya datang taklim, diusahakan anaknya juga datang. Kalau perlu diajak dulu makan bakso. Habis itu lanjut taklim di Nur Al-Hamad. Karena itu Nabi SAW juga mengatakan, pendidikan yang terbaik hanya datang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata Nabi kita tentang anak kecil yang berusia 7 tahun, beliau pernah mengatakan, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Suruh anakmu salat kalau usianya sudah mencapai 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun, diperintahkan anak kita untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul dia kalau dia di usia 10 tahun belum mau sholat. Maksudnya pukul bagaimana jamaah sekalian? Pukul yang mendidik, bukan pukul yang meninggalkan bekas. Bukan pukulannya orang yang marah-marah dari pulang kerja, langsung ketemu anaknya dia pukul. Bukan itu. Pukul yang dengannya dia takut dan segera melaksanakan sholat. Itu di usia 10 tahun. Karena jamaah sekalian, kalau sudah balik atau bahkan sudah dewasa, itu sulit untuk memerintahkan dia untuk sholat. Biasanya abinya dengan anaknya kalau sudah sama-sama besar akan bergulat nanti. Jadi 7 tahun Nabi perintah untuk umat Islam atau kaum muslimin memerintahkan anaknya sholat. Di usia 10 tahun kalau tidak mau sholat, pukul dengan pukulan pendidikan. Ini semua tujuannya jamaah sekalian agar supaya anak kita bisa mengingat kita ketika kita meninggal. Kemudian hadits berikutnya, jadi ini ucapan Abu Hurairah disebutkan dalam As-Sahihah, dia memiliki hukum yang marfu'. Marfu' itu maksudnya pasti Abu Hurairah mengucapkan ucapan ini karena mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin para sahabat itu berdusta atas nama Nabi. Bahkan dalam ilmu hadis itu ulama sepakat, kalau diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, betul dia sahabat, walaupun tidak dikenal namanya, tidak diketahui namanya. Misalnya ada hadis yang mengatakan telah meriwayatkan seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ditahu siapa sahabatnya, maka ulama sepakat diterima hadisnya. Karena para sahabat itu adalah udul di tengah para ulama, orang-orang yang adil. Dan tidak mungkin Allah memilihkan untuk Rasulnya orang yang buruk, tidak mungkin. Jadi itu spesialnya para sahabat. Adapun selain sahabat, kalau dia meriwayatkan hadis dari Nabi, diperiksa dulu. Diperiksa sanadnya. Betul tidak dia mendengar langsung dari sahabat. Jangan sampai ada keterputusan. Betul dia rawi yang thiqah atau tidak. Kuat atau lemah hafalannya, banyak. Tapi kalau sahabat
Diketahui, tidak diketahui namanya, kalau benar dia sahabat, ulama sepakat diterima haditsnya karena semua sahabat udul, adil di sisi para ulama ahli hadits. Iya. Jadi itu tadi sampai hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang atau orang tua yang meninggal diangkat derajatnya, dia pun heran dari mana, apa sebabnya. Maka dikatakan istighfar laka atau waladuka istighfar laka, anakmu di dunia memohonkan ampun untukmu. Iya. Kemudian berikutnya kata Al-Bukhari rahimahullah, wa an Muhammad bin Sirin qala, dari Muhammad bin Sirin, iya, beliau mengatakan, kunna inda Abi Hurairah lailatan, kami pernah di satu malam bersama Abu Hurairah. Berarti Muhammad bin Sirin tabi'in. Iya. Jadi setelah sahabat, tabi'in. Muhammad bin Sirin, beliau juga pernah mengatakan, inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Namun jamaah sekalian, sebagian orang membawakan athar Ibnu Sirin ini untuk menghantam ahlu sunnah. Iya, untuk menghantam ahlu sunnah. Maksudnya apa? Sesungguhnya ilmu ini agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maksudnya jangan berguru di situ, walaupun dia ahlu sunnah, berguru saja sama guru saya. Itu maksudnya. Iya. Jadi tidak benar ya, selama dia ahlu sunnah, diambil ilmunya. Iya. Siapapun dia, orang manapun dia, dari markas manapun, dari radio manapun, kalau dia ahlu sunnah, maka diterima ilmunya, diambil ilmunya. Iya. Karena itu pernah kata Ad-Dahabi rahimahullah, seandainya ada ahlu sunnah yang bersalah, langsung dihajar. Dihajar ya, bukan dihajar. Beda. Kalau dihajar, iya, dipukul, digebukin, itu dihajar. Tapi ini dihajar. Dihajar itu ditinggalkan majelisnya, tidak didengar, tidak diambil ilmunya, dijarah. Kata Dhahabi rahimahullah, kalau setiap ahlu sunnah yang bersalah langsung dihajar, ditinggalkan, maka tidak ada yang tersisa ahlu sunnah di dunia ini. Iya. Karena semua kita pasti salah jamaah sekalian. Iya. Semua pasti kita salah. Jadi Muhammad bin Sirin pernah mengabarkan, kami satu malam bersama Abu Hurairah. Faqala, Abu Hurairah mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa li mastaghfara lahuma wa li man istaghfara lahuma. Jadi Abu Hurairah berdoa. Jadi doanya sahabat itu sangat diharapkan dikabulkan. Karena sahabat adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Hurairah, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya, dan ampunilah orang-orang yang beristighfar untuk Abu Hurairah dan ibunya. Qala Muhammad, maka berkatalah Muhammad bin Sirin, fa nahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abu Hurairah. Maka saat itu kami pun memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya agar supaya kami masuk dalam doa Abu Hurairah. Jadi jamaah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berdoa, ya Allah, maafkanlah Abu Hurairah, ampunilah ibunya, dan ampunilah orang-orang yang beristighfar untuk Abu Hurairah dan ibunya. Orang-orang Syiah tidak mungkin masuk di sini. Iya. Karena Syiah musuh Abu Hurairah, tidak mungkin masuk. Dan musuh kaum muslimin, itu Syiah. Iya. Jadi ulama juga menjelaskan di sini terdapat pelajaran penting, semangatnya Abu Hurairah untuk mendoakan dirinya, ibunya, dan kaum muslimin. Iya. Jadi kalau kita doakan, ya Allah,
ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya, maka kita akan masuk dalam doa Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah juga mengatakan, waliman istaghfara lahumah, maafkan juga ya Allah bagi orang-orang yang memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya. Maka Muhammad bin Sirin pun ikut berdoa. Karena itu, dalam khutbah Jumat pernah ditanyakan ke Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ya Syekh, ada orang yang mendoakan kaum muslimin di khutbah yang kedua, apa hukumnya? Ini bisa didapatkan di medsos beliau, di video beliau, bisa didapat. Beliau mengatakan dia mau mendoakan di khutbah pertama, dia mau doakan kaum muslimin di khutbah yang kedua, itu semua disyariatkan. Bahkan kata beliau itu termasuk rukun. Termasuk rukun khutbah, memohonkan ampun untuk kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu disyariatkan untuk khatib. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan menganggap itu rukun. Jadi jangan terlalu keras ya. Sebagian orang mentang-mentang baru turun dari pondok. Khutbah pertama langsung. Khutbah kedua langsung juga ditutup. Tidak ada doa. Tidak ada doa. Ini tidak boleh dia terlalu keras dalam hal ini. Itu disyariatkan. Bahkan Syekh Muhammad Al-Imam, ulama Yaman, yang belajar di Makbar, pasti tahu Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah. Beliau katakan dalam media sosial beliau katakan, hendaklah semua khatib di khutbah Jumat mereka untuk mendoakan kaum muslimin yang tertindas hari ini di Palestina, untuk mendoakan laknat dan kehancuran untuk kaum Yahudi. Itu kata Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala, ulama besar negeri Yaman. Hafizahullah ta'ala. Jadi di khutbah Jumat seseorang dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin yang tertindas, atau kata beliau hendaklah dia sisipkan doa di khutbah Jumatnya untuk kaum muslimin yang sedang ditindas hari ini di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestina. Ya Allah, tolonglah, bantulah kaum muslimin, demikian pula para mujahidin, demikian pula orang-orang yang lemah. Tolong mereka ya Allah di Palestina. Tolong mereka. Wa dammiril a'da'ad-din, dan hancurkan musuh-musuh agama. Wa dammiril yahud, hancurkanlah Yahudi sehancur-hancurnya. Itu sisipkan untuk mereka di khutbah Jumat kita. Ini menunjukkan kecintaan yang hakiki satu muslim kepada muslim yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha yashuddu ba'dhuhu ba'dhan. Satu muslim dengan muslim yang lain seperti sebuah bangunan, yang satunya saling menguatkan yang lainnya. Kemudian beliau rekatkan jari jemarinya seperti ini, muslim saling menguatkan. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza matal abdu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang hamba sudah meninggal, terputus semua amal kebaikannya kecuali 3. Sedekatin jariyatin,
Yang pertama yang tidak akan pernah putus, sedekah jariah. Seperti apa? Seperti sedekah wakaf. Wakaf tempat, wakaf tanah untuk pondok pesantren, demikian pula untuk masjid yang terus dimanfaatkan. Ini sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Iya. Demikian pula wakaf air sumur atau air minum yang bisa dikonsumsi terus. Iya. Ini juga sedekah jariah, tidak terputus. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Demikian pula ilmu yang dimanfaatkan. Iya. Maksudnya dia menjadi sebab tersebarnya ilmu agama sehingga orang mendapatkan hidayah dan mengamalkan ilmu itu, dia pula mendapatkan pahalanya. Kemudian yang ketiga, awaladin salih yad'u lah. Anak soleh yang selalu mendoakan dia. Ini tidak terputus juga. Iya. Karena itu jamaah sekalian, anak soleh itu termasuk usaha orang tuanya. Iya, termasuk usaha orang tuanya. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dalam surah An-Najm di ayat yang ke-39. Seseorang tidak akan mendapatkan balasan amalannya kecuali apa yang dia usahakan. Iya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, jadi Ibnu Katsir ini ulama ahli tafsir dari madhab Syafi'i. Istanbata Syafi'i rahimahullah, wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal tidak sampai pahalanya. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir dalam surah An-Najm di ayat yang ke-39. Ini pendapat Asy-Syafi'i. Bukan pendapat Wahabi ya. Beda. Kalau pendapat Wahabi, Syekh bin Baz rahimahullah apa katanya? Memang ada silang pendapat di tengah ulama. Bacaan Quran untuk orang yang meninggal sampai atau tidak? Memang ada silang pendapat. Iya, ini ulama Wahabi yang mereka selalu juluki Wahabi. Syekh Ibnu Baz atau Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, mufti Al-Haramain ketika itu. Iya. Memang beliau akui ada silang pendapat. Tapi kata beliau, hendaklah yang kita yakini sampai pahalanya itu yang ada dalilnya. Harus yang ada dalilnya. Karena itu kata Nawawi, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Ashur, ad-du'a yasilu thawabuhu ilal mayyit wa kadzalika shadaqah wa huma mujma' alaihima. Ini An-Nawawi Asy-Syafi'i. Iya, ini sebagian orang yang mengaku mazhab Syafi'i pura-pura tidak tahu ini. Iya. Kata Nawawi, doa pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Itu tadi dalilnya. Doa anak soleh diantaranya untuk orang tuanya. Demikian pula sedekah. Itu juga sampai dalilnya. Sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Nanti akan disebutkan dalilnya. Iya. Di hadits berikutnya, ada orang yang meninggal ibunya tidak sempat berwasiat, dan dia yakin kalau seandainya ibunya berwasiat, pasti ibunya berwasiat untuk bersedekah. Maka Nabi benarkan. Kata Nawawi, mujma'un alaihima, ulama sepakat sedekah dan doa sampai pahalanya ke orang yang meninggal karena ada dalilnya. Kalau ulama sepakat berarti semua madhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, kan seperti itu. Iya. Wa kadzalika qada'at dayn, demikian pula dibayarkan hutangnya. Iya, itu juga bermanfaat untuk si mayit.
Karena itu pernah Nabi tidak mau sholati salah seorang jenazah yang punya hutang. Kemudian ada yang menjamin menanggung hutangnya, baru Nabi mau sholatkan. Iya. Kemudian kata Ibnu Ashur, wal masyhur min madhhab Syafi'i, dan yang terkenal, yang dipegang, yang dianggap di madhab Syafi'i, anna qira'atul Qur'an wa ihda'u thawabaha atau wa ihda'a thawabiha lil mayyit la yasiluhu thawabuha, bahwa bacaan Al-Quran demikian pula menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal tidak sampai pahalanya. Ini madhab Syafi'i. Iya. Namun kata Syekh Ibnu Baz, kita tidak ingkari, memang ada sebagian ulama yang mengatakan sampai dengan kias. Kias. Iya. Kalau dikiaskan repot jamaah sekalian. Katanya sedekah saja sampai, berarti bacaan Quran sampai. Itu dikiaskan, maksudnya dianalogikan. Nanti ada lagi yang kiaskan, kalau begitu sholat juga. Dulu dia semasa hidup tidak sholat, kita sholatkan saja supaya sampai sebagaimana sedekah. Repot kalau kita kias-kiaskan. Sementara ada nas, dan disebutkan kaidah oleh para ulama, tidak ada kias dengan adanya nas. Tidak berlaku kias dengan adanya nas. Iya. Jadi ini secara ringkas. Kemudian jamaah sekalian, sedekah sampai ke mayit. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kurban? Iya, kurban. Ini kurban jamaah sekalian. Kalau ditanya kepada Abu Hanifah, demikian pula Imam Malik, apa hukumnya berkurban? Kata mereka wajib. Iya, wajib kata mereka. Mungkin di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan, kelapangan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dia dekat-dekat musollah kami. Maksudnya jangan dia dekat-dekat tempat sholat id kami. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Namun Syekh Abdullah Al-Bassam juga mengatakan, yang mengatakan hadisnya marfu juga orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya. Iya. Walaupun mayoritas ulama berpendapat kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Iya. Sunnah yang sangat ditekankan. Ini mayoritas ulama. Sekarang, iya, sedekah untuk si mayit sampai. Kurban bagaimana? Iya. Di sini juga ada beda pendapat di tengah ulama. Iya. Ada perbedaan pendapat di tengah ulama, dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah menguatkan pendapat boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Iya. Jadi kita tidak taklid kepada Syekh Ibnu Baz. Iya. Kata Syekh Ibnu Baz, dulu ada datang kepada Nabi seorang ayah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin berkurban atas nama anakku." Kata Nabi, "Silahkan." Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, berdasarkan hadits ini boleh berkurban walaupun atas nama orang yang sudah meninggal. Karena Nabi tidak tanya, anakmu masih hidup atau sudah meninggal? Umum, kata Syekh bin Baz. Iya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak disyariatkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Di antara alasannya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau hanya untuk Rabbmu dan lakukanlah kurban hanya untuknya. Itu hanya ditujukan untuk orang yang hidup. Iya. Kepada siapa ayat Al-Quran ini ditujukan hukumnya? Kepada orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal sudah terputus pahalanya. Iya. Namun bisa diikutkan. Iya.
Jadi Nabi pernah berkurban 1 ekor kambing. Beliau katakan, Allahumma taqabbal an Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. 1 ekor kambing, jamaah sekalian. Rasulullah ikutkan kita semua, yang hidup maupun yang mati, di antara umatnya. Iya. Jadi boleh diikutkan atas nama yang hidup, tapi niatnya diikutkan orang yang sudah meninggal. Namun kita juga tidak ingkari adanya perbedaan pendapat. Namun jamaah sekalian, boleh kita jelaskan ini pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Itu boleh, dibolehkan oleh para ulama. Iya. Jangan seperti sebagian orang mentang-mentang belajar fikih madhab. Iya. Apa yang dia bilang? Kan ada ulama juga yang berpendapat begitu. Iya. Jangan terlalu keras. Iya. Ini biasanya setelah salah berguru, kaget dia. Mentang-mentang belajar madhab. Iya. Dia banyak tahu pendapat ulama, dia pun kaget. Oh, ternyata bisa. Iya. Karena itu kata seorang ulama, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu haddun minan nadari. Tidak semua silang pendapat itu dianggap, tidak semua, kecuali silang pendapat yang ada sisi pendalilan. Iya. Hijab hukumnya wajib. Tiba-tiba ada orang yang dianggap ulama, dia katakan tidak wajib, yang penting sopan. Terus ada yang lagi yang bilang ini kan silang pendapat. Ada kok ulama ahli tafsir mengatakan tidak wajib. Maka kita katakan tidak semua silang pendapat itu dianggap, kecuali silang pendapat yang ada sisi kebenaran. Iya. Jadi insyaallah taala pendapat yang lebih dekat, iya, yang kita harapkan dekat dengan kebenaran, yang disyariatkan untuk berkurban adalah orang yang hidup. Adapun orang yang meninggal, dia diikutkan saja, diniatkan, kecuali kata para ulama, kalau dia berwasiat sebelum meninggal. Iya, dia berwasiat sebelum meninggal, nanti kalau saya meninggal dan tiba Idul Adha, harus kamu berkurban dari harta saya. Dan dia punya 1/3 harta, maka wajib kita berkurban karena dia punya harta. Karena itu wasiat. Iya. Tapi kalau tidak, kita ikutkan saja. Ini wallahu a'lam. Jamaah sekalian, mungkin ini saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah pintar. Alhamdulillah. Iya. Saya tidak ada hadiah. Kalau ada hadiah, Ustaz yang bertanya. Iya. Yang susah-susah, Pak Imam. Iya. Pertama tadi mengatakan ada orang tua diangkat derajatnya di surga, itu berkat istighfar anaknya. Iya. Yang saya tanyakan ini bentuk istighfar yang punya di mana? Iya. Apakah istighfar biasa saja atau bisa bahasa lain atau Rabbi Findi dan sebagainya? Iya. Istighfar dia bermakna permohonan ampun. Istaghfara yastaghfiru istighfar. Di atas wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Iya, ini yang belajar bahasa Arab pasti tahu ini. Yang tidak belajar ya dengarkan saja sebagai tambahan faidah. Jadi istaf'ala yastaf'ilu istif'al, istif'al. Istaghfara yastaghfiru istighfar. Semuanya asal maknanya dari ghafara yaghfiru ghufran. Ampunan. Iya. Jadi bentuk permohonan ampun secara umum.
Allahumma gfirli wali walidayya. Ini bisa juga. Rabbi gfirli wali walidayya. Ya, dan ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Maafkanlah saya ya Allah. Demikian pula ampunkanlah kedua orang tuaku. Iya. Kalau mau ditambah warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh juga. Sayangilah dia sebagaimana dia menyayangi saya di waktu kecil saya. Tidak ada masalah. Jadi ini umum. Kalau dia tidak paham teks Arabnya, maka tidak mengapa dia pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa ibuku, ampunkanlah dosa-dosaku dan dosa ibu bapakku. Sayangilah dia, lapangkanlah kuburnya, dan pertemukanlah kami di surgamu. Iya. Ini umum, tidak ada masalah. Kalau dia tidak tahu teks Arabnya. Kemudian jemaah sekalian, ada faedah juga yang lupa. Di sini ulama juga menyebutkan seseorang dianjurkan kalau dia menikah memilih wanita salihah. Iya. Jangan mentang-mentang dia bagus. Iya, good looking. Iya. Tapi khawarij, jangan main-main jamaah sekalian. Iya. Jangan alasan nanti saya dakwai, nanti saya ajak taklim ke Nurul Hamad, jangan. Iya. Dulu ada seorang ulama. Iya. Imran bin Hittan menikahi wanita khawarij, tapi memang sangat cantik disebutkan di situ. Tapi kawan-kawannya sudah nasihati, sudah ingatkan dia, jangan nikah dengan dia. Iya. Tapi kata Imran bin Hittan ini, gampang lah, nanti saya nasihati. Nanti saya akan ajak dia kepada kebenaran. Akhirnya jamaah sekalian, dalam kisah itu, dalam cerita tersebut, kisah tersebut, disebutkan bahwa terbalik Imran bin Hittan yang ditarik menjadi khawarij. Bahkan dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib, memuji pembunuhnya, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itu Nabi mengatakan tungkahul mar'a li arba'. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4. Kata Nawawi maksudnya jangan mau 4-4-nya. Bukan maksudnya kita cari yang 4 ini, bukan. Maksudnya kalau kita periksa maksudnya orang nikah, tidak lepas dari 4 ini. Cantik, keturunan, harta, walidiniha, dan karena agama. Ya, silahkan tanya. Orang yang menikah tidak akan lepas dari 4 tujuan ini. Kalau bukan cantiknya, keturunannya. Andi itu keturunan raja, darah biru. Kalau kamu sampai di kampungnya sebut nama bapaknya saja, kamu akan diantar. Orang takut-takut. Kemudian yang ketiga karena harta. Yang keempat karena agama. Kemudian kata Nabi, "Qatfar bidatid din taribat yadak." Pilih yang bagus agamanya, pasti kamu beruntung. Ini diantara syariat atau penganjuran berdasarkan hadis ini. Tidak mungkin anak kita soleh jamaah sekalian kalau ibunya tidak soleh. Kalau begitu harus nikah dengan semanhaj, harus. Tidak usah dengarkan sebagian orang. Katanya tidak harus semanhaj kita nikah. Karena yang bilang ini manhajnya juga bermasalah. Jadi jamaah sekalian, pilih wanita yang soleh agar supaya dia bisa membimbing anak kita menjadi anak yang soleh. Sehingga dia mendoakan kita ketika kita telah tiada. Ini wallahu a'lam. Ada yang lain? Masih ada waktu? Saya persilakan. Bagaimana berkorban dengan uang yang diputar? Bagaimana berkorban Uang yang dipinjam. dengan uang yang dipinjam? Jemaah sekalian, ini pernah ditanyakan ke Syekh Ibnu Baz kalau seingat saya. Demikian pula disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Seandainya dia berhutang untuk berkorban, tapi dia yakin
mampu membayarnya. Iya. Dan orang yang memberikan piutang tadi, orangnya samha, dermawan, tidak suka menekan, memaklumi kita. Iya, misalnya kita pinjam duit 15 juta. Iya. Tidak apa-apa, pinjam 15 juta. Nanti kamu bisa kredit cicil-cicil sedikit, tidak ada bunganya. Karena kamu kan saya dengar mau kurban. Tapi kita yakin bisa bayar tiap bulan. Maka para ulama tetap menganjurkan. Iya. Kecuali kalau dia tidak bisa bayar. Iya. Atau dia perkirakan sebagian besar susah nanti bayarnya. Maka jangan jamaah sekalian. Bahkan ulama mengatakan seandainya ada hutang yang datang kepada dia. Misalnya dia pedagang. Notanya sudah jatuh tempo. Iya. Tidak bisa. Pokoknya orang ini tidak mau pergi. Harus dia bayar hutangnya ini. Besok berkurban. Para ulama mengatakan harus dia bayar dulu hutangnya. Karena hutang hukumnya wajib. Sementara kurban, pendapat yang dipegang mayoritas ulama, kebanyakan ulama hukumnya sunnah. Tidak sampai wajib. Iya. Jadi intinya itu. Kalau dia yakin bisa lunasi hutangnya, maka tetap dia dianjurkan untuk berkurban. Iya. Kalau dia yakin. Dan insyaallah taala, iya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya, menjadikan jalan keluar untuk urusannya, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Iya. Ini kalau dia mampu dia bayar. Wallahu a'lam. Iya. Masih ada waktu? Mana? Amri. Iya. Iya. Kecuali orang tua yang berwasiat. Bisa. Jadi kalau ada orang tua yang dia punya harta, iya. Jadi dia punya peninggalan. Setelah dilunasi hutangnya, dipakai uangnya untuk biaya pemakamannya, hutangnya selesai semua, dia masih punya sepertiga harta. Selain harta yang akan dibagi kepada ahli waris. Kemudian dia berwasiat. Iya, nanti kalau saya meninggal karena Idul Adha sudah dekat, iya, tolong kurbankan atas nama saya. Maka ini wasiat wajib karena dia punya harta. Iya. Seandainya pun orang tua tidak punya harta, jamaah sekalian. Iya. Namun dia berwasiat, "Nak, kalau kamu bisa, kamu kurban atas namaku." Tapi dia tidak punya harta. Maka ulama menjelaskan anaknya tetap dianjurkan, disunnahkan untuk berbakti kepada ibunya atau bapaknya atau orang tuanya. Tetap dia dianjurkan untuk berkurban atas namanya walaupun pakai uang pribadinya. Karena dia sudah berwasiat. Iya. Dan itu dari bentuk birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Jadi begitu, wallahu a'lam. Iya. Baik. Iya. Penyalurannya. Iya. Baik. Jamaah sekalian. Iya. Jadi kalau kita baca Bulughul Maram, buku-buku atau fikih tentang udhiyah, iya. Para ulama itu biasanya memasukkan hadits Ibnu Abbas
Iya, Ibnu Abbas mengatakan, iya. Dan tentunya beliau dapat dari Rasulullah SAW. Sepertiga itu untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan. Jadi ini umum. Udhiyah, kurban, baik yang berwasiat maupun yang berkurban yang masih hidup, maka dagingnya dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, tetap yang berkurban dapat. Demikian pula sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan kepada kerabat atau tetangga dekat, walaupun dia kaya. Iya. Ini pembagiannya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Iya. Pembagiannya boleh dalam bentuk mentah, boleh juga dalam bentuk yang sudah masak. Iya. Misalnya habis sholat isya ini ada yang panggil kita, ayo kita makan di rumah. Iya. Saya tadi habis menyembelih 1 ekor sapi. Ya, saya sudah salurkan ke fakir miskin, sudah saya simpan juga di kulkas, dan saya punya yang lebihnya untuk dihadiahkan. Tinggal kita makan. Nah, kita ajak jamaah Nur Al-Hamad. Iya. Ini boleh. Di antara tujuannya apa jemaah sekalian? Syariat menganjurkan kita untuk memberikan walaupun dia orang kaya, supaya menjadikan kita lebih rekat, lebih kuat, lebih dekat. Sekaligus pelajaran untuk dia. Jangan sampai dia tidak berkurban. Iya, maka kita singgung-singgung dia. Ayo datang makan di rumah. Iya. Jadi sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk yang tetangga atau kawan atau sahabat yang dihadiahkan. Iya. Jamaah sekalian, mungkin saya yang bisa kita ambil. Iya. Kalau tetangga non muslim, iya, dikasih daging gitu Pak. Iya, jawabannya boleh. Iya. Berbuat baik kepada non muslim, apalagi dia sangat diharapkan kebaikannya, dalam artian misalnya dia itu sedikit-sedikit sudah mau dengar tentang Islam. Iya. Atau mungkin dia orang yang keras terhadap Islam. Kita yakin kalau kita kasih daging ini, dia lumayan bisa lembut, bisa tersentuh hatinya. Maka kita dianjurkan. Iya, dianjurkan. Jadi tidak ada masalah memberi hadiah non muslim di hari kurban maupun selain itu. Boleh. Bahkan Nabi pernah diajak oleh wanita Yahudi makan kambing bersama sahabat. Tapi naudzubillah, kambingnya diberi racun. Iya. Ketika itu sahabat langsung meninggal, dan Nabi masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi pembahasannya Nabi tetap menerima hadiah paha kambing itu yang diracuni. Iya. Dan Nabi pernah memberikan kepada Arab Badui yang kurang ajar kambing 1 lembah. Iya. Karena Nabi yakin nanti kalau dia pulang kampung, dia akan dakwah, ajak kepada kaumnya untuk masuk Islam, dan ternyata benar. 1 kampung masuk Islam. Iya. Jadi boleh jamaah sekalian menghadiahkan kepada non muslim. Iya. Jamaah sekalian, mungkin ini saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.